pelaksanaan yang kada sah, ya tetap sama seperti kada sholat. Tapi yang kedua yang menarik, sholatnya sah, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan rukun ataupun syarat sah sholat yang bermasalah. Tapi ternyata masalahnya adalah bahwa dia menjadi kurir, bukan kurir tukang sampaikan paket ya, tapi kurir tukang sampaikan kabar. Kalau saat ini mungkin bentuknya berubah, akunnya nang berjalan ke sana kemari, orangnya mungkin di dalam kamar, orangnya mungkin tidak kemana-mana, tapi akunnya yang tersebar ke sana kemari, menyampaikan, membawa kabar-kabar yang tidak mesti sampai kepada orang lain. Dalam Islam itu disebut dengan an-namimah. Nah, kemudian di dalam surah Al-Baqarah, kalau tadi kan siksa buat orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak mesti sampai. Kalau dalam surah Al-Baqarah ini sebaliknya, menyembunyikan sesuatu yang mesti sampai. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yaktumun, menyembunyikan, ma anzalna minal kitab, apa yang telah kami turunkan dari Alkitab, baik itu bayyinat, penjelasan-penjelasan yang nyata, atau al-huda, tuntunan, petunjuk yang seharusnya didapat oleh khalayak tapi ditutupi. Padahal kami sudah jelaskan, min ba'di ma bayyannahum lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang diusir dari rahmat Allah, mereka orang-orang yang dikutuk oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan juga sangat berpotensi dikutuk oleh sebanyak-banyaknya orang mengutuk, terutama mereka-mereka yang kemudian hari menyesal karena melakukan kesalahan yang disebabkan oleh berita yang ditutup-tutupi. Seberapa berat dosanya itu dapat kita rasakan dari proses taubatnya. Taubatnya cukup berat, kada gegampangan taubatnya. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat, kata Allah, menyesal, kemudian ampih kada lagi menggawi perbuatan itu dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi. Jadi kita tuh melakukan pernyataan, lalu mengundangai kameramen, kemudian merekam, saya nama Pulan bin Pulan, minta maaf yang sebesar-besarnya, umpama. Apa cukup? Belum, kata Allah. Illal ladzina tabu wa aslahu. Dahsyatnya sebuah berita, apakah berita itu yang harus sampai disembunyikan atau yang harus ditutupi malah disebarluaskan? Itu dahsyatnya pasti berdampak. Pasti berdampak. Maka seberapa besar dampak kerusakan dan dampak buruknya, pelaku itu bertanggung jawab untuk memperbaiki. Karena kalimatnya jelas sekali, illal ladzina tabu wa aslahu. Bayangkan kalau dampak kerusakan itu tidak hanya skala RT tapi skala nasional. Punya kemampuan gak kita untuk memperbaikinya? Setelah kita pun mampu memperbaiki, apa sudah cukup? Belum. Wabayyanu, tadi kan menyembunyikan, menutup-nutupi, maka harus menjelaskan langsung. Tak bisa pakai ajudan, harus langsung.
wa bayyanu, maka baru faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim, maka mereka baru kuterima taubatnya. Ana tawwabur rahim, kata Allah. Nah, di dalam surah An-Nur ayat 19 Allah juga mengingatkan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka hobi, kayaknya hambar hidup kalau enggak ngelakukan. Apa hobinya? Antasyi'al fahishatu fil ladzina amanu, memviralkan, menyebarluaskan al-fahishah, perkara-perkara keji yang tidak layak, yang tidak seharusnya dipiralkan. Salah satu terjemah dan tafsir menyebutkan berita bohong, hoax. Fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang yang beriman, ada untungnya enggak? Sementara standar kita sebagaimana tuntunan Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bila ingin mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, ya ditimbang-timbang dulu, ada kira-kira kebaikannya enggak? Kalau ternyata setelah ditimbang-timbang ada kebaikannya, liyasmut, udah lebih baik tidak diucapkan, lebih baik diam. Nah, orang yang suka memviralkan, menyebarluaskan secara langsung maupun postingan-postingan al-fahishah, hal-hal yang keji, berita-berita bohong di kalangan orang-orang beriman, maka lahum adzabun fid dunya wal akhirah, tidak ada untungnya. Yang ada hanya balasan siksa di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah Maha mengetahui, kalian tidak mengetahui. Maksudnya, tidak semua yang kita tahu mesti kita beritahu kepada orang lain. Dan Allah tahu semua apa yang kita tahu, tapi tidak semua yang kita tahu harus kita beritahukan kepada orang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang tentu akan berbuat berdasarkan sebatas pengetahuan. Dia tidak akan melakukan yang bukan berdasarkan pengetahuannya. Tapi pengetahuan itu kadang-kadang sumbernya adalah berita. Kadang-kadang sumbernya berita. Apapun namanya berita, tidak boleh kita pandang sepele. Masa? Karena berita itu juga, walaupun sedikit, itu mampu mengubah dunia. Berita sekalipun secuil bisa jadi mengubah dunia. Makanya untuk menyampaikan berita dari Allah, Allah memilih manusia pilihan, nggak sembarangan. Karena berita itu dahsyat, dipilih manusia yang betul-betul memiliki karakter siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Karena berita itu yang akan mengubah dunia. Apakah berita itu berita benar, maka akan membawa kepada kebaikan, atau berita itu bohong, maka hanya akan menghancurkan. Kan ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Kemudian selanjutnya, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Alaikum bis-sidq, tetap berkonsentrasi dan berkomitmen dengan kalau itu berita yang benar, kalau itu informasi yang betul. Kenapa? Karena berita ataupun informasi yang menjadi sumber pengetahuan
Kalau itu beritanya benar, maka yahdi ilal bir. Itu yang akan menghantarkan, mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Dan itu yang akan menghantarkan orang masuk ke dalam surga. Iyyakum wal kadzib, kata Rasul. Jauhi, jangan terlibat, apalagi menjadi sumber kebohongan, dusta. Apalagi hanya demi kepentingan sesaat. Memang kadang-kadang kita bukan menjadi sumber, tapi kita menjadi mata rantai. Mata rantai semakin panjangnya sebuah kebohongan. Karena kebohongan itu hanya akan menjadikan kondisi semakin parah. Tidak akan pernah kebohongan itu menjadikan kondisi semakin baik. Kenapa? Karena di bagian hadis tersebut, wala yazalul ar-rajul yataharral kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Karena kebohongan itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan lagi. Yang pada akhirnya kalau udah sering berbohong, kita udah merasa sama-sama hilangnya rasa aman dan kepercayaan. Itu yang sangat terasa, rasa aman dan rasa kepercayaan itu hilang kalau sudah keseringan bohong. Bahkan kalau bohong itu selalu diulang-ulangi, awalnya orang mungkin akan memandang dan meyakini itu bohong, tapi karena digoreng hari-hari, maka suatu ketika bisa jadi itu akan dianggap sebagai kebenaran. Karena kita manusia ini nang kayak apapun, yang namanya berita, informasi, jangankan yang benar, berita yang bohong aja kalau udah masuk ke telinga kita, pasti sedikit banyaknya itu berpengaruh. Orang bisa bahagia karena berita, orang bisa sakit hati karena kabar, orang bisa marah juga karena berita. Jangankan berita yang benar, berita yang bohong saja itu berpengaruh, sekalipun pengakuannya kada percaya. Sekalipun pengakuan kada percaya. Bu, apa amalannya bu? Memangnya kenapa? Masih terlihat awet muda buai pian. Wah, unda ini apa awet muda? Cucu 10 sudah. Mendengar ucapan itu menolak. Unda cucu 10 sudah aja, siapa unda awet muda? Bulik ya ke rumah becaramin. Jangankan sampai ke rumah, ada spion mobil orang aja setumat bujurkah unda. Padahal tadi menolak, apa unda ini sudah cucu 10. Kita tidak bisa menolak dampak pengaruh sebuah informasi dan berita. Karena itu, kalau kita termasuk orang yang berkecimpung di bidang informasi maupun berita, atau kita termasuk orang yang menerima kemudian mengolah berita, bijaksana. Karena di situ ada peluang dosa yang sangat besar yang bisa mengikis semua amal kebaikan kita. Dan di situ juga ada peluang pahala. Tergantung seberapa bijak kita. Karena selama mata melihat, selama telinga berbuka, informasi kiri kanan itu tetap dan selalu masuk. Di situ ada ujian dari Allah. Bagaimana langkah-langkah kita? Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu naba. Naba itu berita. Makanya nabi itu dari kata naba, pembawa berita. Saking dahsyatnya berita itu, untuk penyampai berita dari Allah nggak mudah. Harus seleksinya memiliki kriteria luar biasa. Standarnya standar Allah, bukan standar kita. Bukan standar kita. Jadi persyaratannya tidak hanya sebatas wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan kan standarnya nasional aja, standarnya skala nasional. Wawasan kebangsaan yang bila kada cucuk lawan di pesanan kada lulus. Apa kabar beberapa orang anggota KPK kalau 70-an kada lulus, padahal senior yang sudah prestasinya luar biasa. Karena pertanyaannya menjebak. Dijawab ini salah, dijawab itu salah. Andai kata suruh memilih Al-Quran dan Pancasila, milih apa? Nah, itu serba salah jawabannya.
Bukan yang menjawab yang bermasalah, nang mau olah pertanyaan nang bermasalah sebenarnya. Membentur-benturkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak pernah terbentur. Buktinya beberapa puluh tahun yang lalu adem-ademnya, kenapa cuman beberapa waktu terakhir ini kok seperti jadi berbenturan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada tema kita pagi hari ini, bijak dalam mengolah, menerima dan kembali menyampaikan berita, agar tidak membuat kita terjerumus dalam langkah yang salah yang hanya akan membuat kita rugi. Jadi ujar Allah, jika datang kepada kamu sampai informasi kepada kamu dari sumber yang tidak jelas, fatabayyanu, jangan langsung ditelan. Jangan langsung ditelan, pastikan dulu. Yang berkewajiban memastikan itu bukan orang yang diberitakan, yang menerima berita. Hari ini kan budayanya beda. Si A diberitakan miring, si A yang ribet undang wartawan, kemudian jumpa pers, kemudian istilahnya memberikan pernyataan bahwa itu benar atau itu tidak benar. Padahal Islam menuntut siapa saja yang menerima berita, kewajiban dia yang diberitakan, gak usah repot kalau penerima berita taat dengan ketentuan Allah. Tapi karena faktanya kan menerima berita ini taguknya terus, subhanallah, gara-gara sekalimat kadang-kadang bisa yang tadi orang kada berantem jadi berkelahi, yang tadinya akur-akur menjadi bermasalah. Bu, ulun melihat laki pian tadi membonceng bebinian, kada usah disampaikan. Mun dasar gawian orang tukang ojek kada kawai, nang melihat kada tahu dasar gawian orang tukang ojek, apa manfaatnya menyampaikan? Syukur kalau istri orang bijak. Imam Syafi'i rahimahullah sering ulun sampaikan, suatu ketika ada yang menyampaikan kabar bahwa ada orang yang menggunjing dan membicarakan beliau, orang selevel Imam Syafi'i, dipander. Maka kadang-kadang manis benar menyampaikan berita ini, ulun ini saraba salah nah, kenapa bisa benar memancing orang penasaran, saraba salah nah, hendak ulun sampaikan kalau pina dimaksud kena kada baik, tapi kada disampaikan rasa mengganjal di hati, bisa benar mana memancing. Tapi panglah daripada ulun ning ngalih benar guring nah, ulun kada ada maksud apa-apa pang nah, mun kada ada maksud apa-apa kada usah disampaikan. Kita kadang-kadang model cuci tangan, bukan sebelum makan, cuci tangan sebelum berbuat salah. Kada ada maksud apa-apa pang ulun nah, asal pian tahu ja. Kada ada maksud apa-apa, mun buju-buju kada ada maksud apa-apa, jangan disampaikan. Wahai Imam Syafi'i, si fulan itu memander pian. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau betul, ini sebagai bukti informasi itu sangat penting sekali untuk kita serius mensikapinya. Kalau betul yang kau sampaikan bahwa inya memander unda, nyawa salah. Kenapa? Nyawa ma'adu domba unda launinya. Biarkan inya memander dan biarkan aku kada tahu, sehingga ketika aku ketemu dengan inya, aku tetap nyaman. Tapi inya kan memander pian, itu urusannya dengan Allah, bukan urusan aku. Mestinya kan gitu kita, bukan urusan aku, itu urusannya dengan Allah. Nya melakukan kesalahan. Di sisi lain, biarkan aku kaget nanti pada hari kiamat, oh tiba-tiba banyak pahala masuk, tiba-tiba banyak pahala masuk. Kenapa? Ternyata orang memander, ketimbang sampai berita pahala masuk juga tapi sakit hati dulu. Biarkan. Kalau betul yang kau sampaikan itu bahwanya memander aku, bujur memander, ikam mengadu domba aku lawan inya. Setidaknya limbah kita tahu ternyata kawan kita memander kita, nang kita tadinya
sangka baik luar biasa. Kalau kita menjadi tahu, setidaknya limbah tetamu, oh sekalinya di hati kita paling kadang kayak itu, oh sekalinya udah kira wah selama ini baik. Itu setidaknya dalam hati kita. Bahkan bisa jadi kadar rakat lagi, mulai menghindar, putus silaturahim. Gara-gara siapa? Nang tukang bawa habar nang mesti kada sampai. Nang tukang bawa habar nang mesti kada sampai. Makanya nangaran berita ini mun kita kada bijak menyampaikan berita nang mesti kada sampai berdosa, menutupi berita nang mesti sampai berdosa juga. Maka harus bijak. Jar Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila sampai informasi dari sumber yang tidak jelas, nang penerima berita bertabayun dulu. Kenapa? Karena salah satu pertimbangan antusibu qauman bijahalah, apalagi kalau itu menyangkut orang lain. Kamu menyakiti orang lain bukan dasar tahu, tapi ketidaktahuan dan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, nang menyesalnya wajua kena. Maka teberusuk batisnya si nyaman. Kita mencabut berusuk pandernya pulang terlanjur viral se-Indonesiaan. Apalagi umpama seorang termasuk orang yang apa bahasa ini, public figure, berat untuk menarik yang ada mencari pembenaran dan pembenaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau sudah kita bertabayun, pastikan dulu berita benar apa berita bohong. Tapi sebelum itu kita pastikan berita ini penting gak buat kita. Berita informasi ini penting gak? Karena Rasul mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda keislaman seseorang itu berkualitas, dia tidak mengurusi nang kada penting. Penting enggak? Kalau ternyata penting, berita ini benar apa bohong? Kalau ternyata beritanya bohong, udahlah. Di situ ada peluang pahala, di situ ada peluang dosa. Apa peluang pahalanya? Jadikan kita sebagai gerbang terakhir mengubur berita itu. Apalagi kalau menyangkut aib orang. Jadikan kesempatan untuk menutup aib kita. Karena Rasul bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah tutupi juga aibnya dunia akhirat. Nyenang mau olah kita tanpa sepengetahuan kita dipander orang, itu juga karena kebiasaan kita katuju memandir orang. Imam Hasan Al-Basri, beliau menceritakan pengalaman, inni adraktu aqwaman laisa lahum uyub fatakallamu fi uyubin nas faja'alallahu lahum uyuban takallaman nasu fiha. Aku pernah menjumpai sekelompok orang, sebenarnya tidak ada aib yang nampak terlihat, tapi ketika mereka suka membicarakan aib orang lain, Allah jadikan juga aib untuk mereka, sehingga ternyata di belakang mereka juga dipander oleh orang lain. Wa inni adraktu aqwaman lahum uyubun katsirah. Sebaliknya aku juga, ujar Imam Hasan Al-Basri, pernah berjumpa dengan beberapa orang, sebenarnya banyak sekali kekurangan dan kelemahannya banyak. Akan tetapi fasakatu wasataru an uyubin nas, mereka tidak suka membicarakan aib orang. Bahkan pada saat mereka tahu pun mereka berusaha untuk menjaga perasaan orang, mereka tutup. Maka Allah pun juga tutupi aib-aib mereka yang tadi sebenarnya tidak sedikit. Kama tadin tudan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau toh ternyata itu berita bohong, di situ ada peluang pahala, juga ada peluang dosa. Orang beriman pasti memilih pahala. Jadilah gerbang terakhir. Bahkan luar biasa kalau kita lebih dalam, Allah berfirman,
la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ini lebih ketat lagi kalau kita kembali ke ayat itu, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari sebagian besar obrolan mereka illa man amara bi shadaqatin, kecuali kalau ngajak orang bersedekah, au ma'rufin, atau ngajak orang berbuat baik, au islahim bainan nas, atau umpama mendamaikan orang yang bertikai. Kadang-kadang kan kita dapat postingan, kita berpikir ini lucu, lalu kemudian kita memposting lagi. Kadang-kadang memang yang kita posting itu bagi kita tidak ada masalah, tapi karena ini kita sebarluaskan secara umum, kita tidak punya jaminan ada sebagian orang yang keliru dalam memahaminya. Timbul masalah, kadang terasa kita di situ kena dosa gara-gara kita memposting. Padahal tidak ada masalah kalau dipahami bujur-bujur, cuman kan kita tidak bisa menjamin. Makanya khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau kita di zaman dulu masih risikonya kecil, berpandai di masjid sebatas masjid saja. Wah ya ini ada kamera sudah pian, live langsung. Jadi dampaknya tidak hanya dalam masjid. Misal sebagai contoh, tidak ada masalah, tapi orang bisa salah paham. Mun kada ulu sambat, kada ada pulang contohnya, saraba salah pian. Ada postingan, kan begagayaan ya, padahal biar orang itu fasih hafal Quran 30 juz, ilmunya luas luar biasa, alim masya Allah, mun masih berokok kada sah dijadikan imam. Ya kalau amun orang lagi sakit gigi pian tersinggung, terutama orang perokok, padahal kan mun masih berokok disuruh jadi imam, kada sah sholatnya orang berokok. Tapi naka itu kan kalau disampaikan secara publik kadang-kadang ini sekedar contoh, tapi contoh bisa menyebabkan Johan ya kalau serba salah jadinya. Atau umpama di Anjir ya ada bengkel tukang tambal ban, limbahnya dinyalamakannya kuitannya, bukan orang tuanya yang kuitan bannya itu nang dirandamnya. Tapi kan kadang-kadang itu kalau sudah menjadi konsumsi publik, ada aja yang tersalah pian memaham terlanjur, karena daya tangkap orang itu kan macam-macam. Intinya begini, apapun yang kita terima selalu kita harus berpikir di situ ada peluang dosa, ada peluang pahala. Maka orang beriman dia akan memilih peluang pahala, dia akan menjauhi peluang dosa. Kalau ternyata berita itu salah, ya udahlah, berita itu bohong, apalagi menyangkut aib orang lain, maka minimal sekali jadilah kuburan untuk berita tersebut. Artinya udahlah, berakhir di kita. Ulunnya kadang-kadang dapat postingan nang lucu-lucu nang kayak itu tuh, bini melihat posting nggak, kirim ke HP ulun, kada usah jurang, cukup di sini aja, karena dikirim ke lain pulang jurang, dulu sampai di sini aja, kada usah, cukup jurang. Apalagi umpama di situ ada berbau parno, vulgar dan sebagainya, menyangkut nama baik orang, walaupun guyonan, lucu-lucuan, sudahlah, kita sebagai gerbang terakhir mengubur. Niatnya adalah menutupi aib orang, apalagi itu tidak benar, berpahala kita di situ. Lawan memposting kada ada untungnya juga. Kalau pang dibayar orang 1M kada juga, pahalanya kada ada, dosanya pasti. Nah kalau kemudian berita itu benar, kalau berita itu benar pun bukan berarti langsung kita posting lagi, ditimbang-timbang dulu, karena tidak semua yang kita tahu mesti kita sampaikan. Masa? Karena tidak semua hal harus kita tanyakan. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah
201 101, mohon maaf. Surah Al-Maidah ayat 101. Ini menandakan tidak semuanya harus kita ketahui. Ada hal-hal yang Allah biarkan kita kada tahu. Dan jangan cari tahu. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum." Wahai orang-orang beriman, la tas'alu, jangan kalian menanyakan an asya, tentang banyak hal. In tubdalakum, yang mana ukurannya kalau terjawab malah membuat kalian susah dalam masalah. Jangan ditakuni, Bu, jangan betakun lawan laki. Abahnya pengen hendak bebini pulangkah, jangan betakun. Jawabannya pasti salah. Bepadah kada sok suci pian nih, bepadah kada, bepadah malah bakal lahi. Jangan ditakuni nak kakak itu. Termasuk soal keikhlasan orang tuh jangan ditakuni. Ikhlaslah jar. Apalagi ikhlas keluar, nyata-nyata orang tuh kada ikhlas, kena tilang umpama berdamai, tapi itu oknum, bukan lembaga, itu oknum. Nyata-nyata tuh orang tuh terpaksa mengeluarkan duit, ikhlas kelojar, ya Allah. Nyata-nyata orang tuh kada ikhlas, sudah dipaksa ikhlas. Kadang menakuni orang ikhlas kada itu sama dengan curiga. Pian atau membari orang, sebenarnya hati pian tuh sudah bujur-bujur, tidak berharap apa-apa selain karena Allah. Sekali nang diunjuk betakun, pian ikhlaslah jet. Tersinggung pian. Itu salah satu contoh yang ada hal-hal yang tidak perlu kita tanyakan. La tas'alu an asya, berarti memang ada hal-hal yang tidak perlu kita ketahui. Jika menjadi tahu, terbongkar, malah menjadi tidak nyaman. Di antaranya tadi juga, bujurlah si anu tuh menyambati unda, aduh usah kita betakun. Menjawabannya bujur, jadi rusak hubungan silaturahim. Nang ditakuni menjawab kada, inya pulang serba salah, berdusta. Nang ditakuni bepadah kada, padahal memander, kadanya jar, inya pulang berdusta, menjadi kada nyaman hatinya. Bepadah apa adanya, nang betakun lawan nang ditakuni jadi bakal lahi. La tas'alu an asya. Nah makanya jerulun sering ulun contohkan, ada yang memang tidak perlu kita ketahui, biar abaikan. Ada yang memang harus kita ketahui, maka berjuanglah untuk mendapatkannya. Ada yang memang Allah ciptakan bisa kita lihat, maka ambil pelajaran darinya. Ada yang Allah ciptakan nang kada kau kita lihat, maka jangan berusaha hendak melihat. Makanya jerulun limbah ulun kesakan hendak lagi lah menjadi orang kasaf. Istilah dalam dunia sufisme itu kan ada yang namanya kasyaf, bisa melihat apa yang kada dilihat oleh orang. Nyaman pian kada melihat daripada melihat yang sesuatu yang memang Allah ciptakan untuk tidak terlihat. Nyaman kada melihat, pian adalah bisa melihat malaikat maut. Kada pernah Allah melihat. Coba kalau pian bisa melihat, kada wani kemana-mana pian. Keluar rumahnya ada lewatnya, bebulik pian kalau pian disinggahinya. Apalagi menghadapi orang sedang sakaratul maut, menghadapi dihiga malaikat maut, melihat batuntung mencabut nyawa, melirik dinya, piankah pulang jar. Kawalah pian makan. Enang Allah tuh kita kada melihat, jangan hendak melihat. Tapi ada aja orang, termasuk ulun dulu waktu masih santri, berasumsi, beranggapan kasyaf itu suatu kemuliaan. Kasyaf itu kan bisa melihat nang kada dilihat orang. Bapak kita nang Allah tuh jadikan kada melihat hendak melihat. Contoh itu aja tadi, Masya Allah pian kada wani kemana-mana tuh bang. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kalau dalam dunia dunia keilmuan, di sekitar kita ini bakteri itu luar biasa banyaknya. Andai kata Allah perlihatkan barabah di bantal kan kada wani pian.
dengaran bakteri itu. Berapa dibantalnya kada wani, makan kada temakan. Andai kata Allah bikin kita bisa melihat semuanya, itu nang nyata-nyata aja dulu. Makanya Allahnya halus luar biasa, supaya kita tetap rasa nyaman, rasa enjoy. Nah, jadi oleh karena itu bijaksana jamaah yang dimuliakan Allah dalam hal mengelola berita, menerima dan menyampaikannya, karena itu bisa menjadi pahala jariah, juga bisa menjadi dosa jariah. Hati-hati, karena hanya satu kalimat bisa mengubah banyak hal. Maka adabnya agar kita selalu mengambil sisi baik. Kita ini kada kaubi indah selama mata berbuka, selama telinga berbuka. Informasi itu simpang siur. Jangan sampai gara-gara kita orang jadi stres. Jadi bukan mati karena corona lagi, karena stres. Berita coronanya simpang siur. Inilah itulah, inilah itulah. Salah satu nang ulun rasakan dan kami secara pribadi di rumah, pikiran agak-agak tenang, tidak dihantui oleh informasi-informasi yang kurang jelas. Sudah lawas kami kada bisa lagi membuka TV bandakan gitu tuh Pak, di dinding, padahal tersambung di wifi atau IndiHome, ya kada bisa lagi nonton TV, dan selama itu pula lu merasa rasanya otak tuh kada terlalu terbebani oleh berita-berita. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja bila hendak berdapat lawan sahabat, bila hendak ketemu dengan sahabat, beliau mewanti-wanti, jangan ada nambah kisah macam-macam lah tentang apa yang terjadi di antara kalian satu sama lain, karena aku ingin berjumpa dengan kalian wa ana salimul qalbi, hatiku tidak ada apa-apa. Ini nang kayak apa kadang hati juga sikung bebisik nang ini, sikung bebisik nang itu, timbulkan oh si anu ini, oh si anu ini, oh si anu ini, lalu jadi pikiran. Maka apa yang mesti kita ketahui jangan kita abaikan, tapi apa yang tidak perlu kita ketahui jangan dicari-cari. Jangan dicari-cari. Setelah kita ketahui, maka ditimbang, ini penting apa tidak. Kemudian berikutnya, ini hak publik atau bukan. Kalau ternyata ini bukan hak publik, apalagi menyangkut privasi orang lain, jangan disampaikan. Kalau ini merupakan hak publik yang harus diketahui orang, berdosa kalau kita sembunyikan. Jadi bijaksanalah, karena di situ ada peluang dosa, ada peluang pahala. Jangan mencari-cari yang tidak perlu kita ketahui. Laki kah tertinggal handphone di rumah, kada usah dicek nomor kontaknya. Bini kah tertinggal handphone di rumah, kada usah beristilah hendak mencek nomor kontaknya. Mbah Pang dilihatkanlah, bukan cara seperti itu kita untuk melindungi pasangan hidup dari hal-hal yang kita tidak suka. Cara kita melindungi pasangan hidup kita dari hal-hal yang kita tidak suka, jaga diri kita dulu. Bini ditangati di rumah, umpama ba internetan macam-macam lah, ba facebookan, ba media sosial, karena laki penyemburuan, tapi gawian laki banget banarnya, jangan kayak itu. Kalau kita ingin pasangan hidup kita dipelihara oleh Allah, berusaha kita memelihara diri kita. Berusaha kita, karena Allah tuh maha adil. Dengan harapan ya Allah, ulun jaga diri ulun, karena ulun berharap engkau jagakan pasangan hidup ulun. Ulun sampai pernah ditakoni oleh seorang sahabat, tapi agak sedikit vulgar. Mudah-mudahan bahasanya tidak terlalu vulgar. Julfakar, suami istri itu sedang berhubungan, apa hukumnya andai kita sebagai laki, sebagai suami? Kan bini kada tahu juga, kada dalam hati kita membayangkan muha babinian lain. Ya kan kada tahu juga apa hukumnya. Jadi jarun hukumnya bini pian membayangkan muha lakian lain. Nah, hukumnya nang itu. Dan pian kada tahu. Kira-kira andai pian tahu, pian sakit hati kada? Ya jelas, nang itu juga bini pian. Jangan sampai nang tadi kada masalah jadi masalah. Bini tertinggal handphone, oh kesempatan hendak mencek siapa nama-nama dalam buku kontaknya, cari ya satu persatu mulai A sampai Z.
Pas abjadnya B terdapat tulisannya biawak. Penasaran jadinya, siapa biawak nih? Langsung miss call handphone Bimi. Sekalinya handphone seorang dari kantong berbunyi. Kada jadi hual lah. Purunnya nyawa ding menyambut kakak biawak. Kada jadi hual lah. Jangannya kada tahu ada apa-apa. Nah itulah kadang-kadang makanya bijaksana. Nah barangkali ini yang dapat ulun sampaikan, berbunyi sudah. Terjemah bebasnya sadang dah Ustaz aja tadi berbunyi dah terjemah bebasnya. Nah barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Kita hidup di zaman era digital di mana informasi itu, apalagi kita kemana-mana kadang-kadang bawa handphone, sampai ke WC aja ada bawa handphone pian. Ke WC hendak guring bawa handphone, bangun guring kula handphone, sampai rata-rata bakaramat berataan, bila hendak guring pajah lampu kamar bercahaya muha berataan. Bercahaya muha berataan bakaramat. Nah jadi bijaksana kita, karena jangan sampai kita kaget ternyata amal kebaikan kita yang susah payah kita bangun terkikis lantaran harus membayar dosa-dosa yang kita lakukan yang berhubungan dengan berita. Salah hilap mohon maaf. Jika ada ucapan ulun yang kurang berkenan, sekali lagi minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.